wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rosid. Kali ini saya akan membuat podcast untuk tugas akhir mata kuliah agama 6. Sebelumnya dengan saya Abdul Rosid, bareng saya, rekan saya di sebelah, ini siapa? Imahratul Aiza di sini. Kali ini kita akan ngobrol santai mengenai topik tapi berbobot dan mendalam tentang materi makhluk hidup ciptaan Allah. Gimana cara kita menghindari tipu daya muslihat? Pertanyaannya itu, aku mau nanya nih Kak, menurut pendapat Kak Imah itu Tuhan itu menciptakan manusia, jin dan malaikat. Sebenarnya dasar mereka dicipta itu dari mana ya? Yang saya ketahui itu manusia diciptakan dari tanah. Itu diciptakan buat jadi pemimpin di bumi ini dan beribadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kalau jin itu diciptakan dari api. Mereka juga ada yang muslim dan juga ada yang kafir. Terus yang terakhir itu ada malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya yang sifatnya selalu ada untuk Allah dan taatlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oh, jadi ciptaan Allah itu terbagi jadi 3 ya? Iya. Ada manusia, jin dan malaikat. Betul sekali. Dan dari ciptaannya itu terbuatnya dari beda-beda ya? Ya, tentu saja. Gitu. Oke. Aku mau nanya lagi, dari taktik ataupun tipu daya jin, setan itu yang Kak Ime ketahui itu seperti apa? Yang saya ketahui itu salah satunya ya yang paling sering ini namanya tasyir, alias itu bikin dosa kelihatan indah. Jadi hal yang sebenarnya salah atau maksiat dikemas seolah-olah itu benar, keren dan modern sesuai zaman lah. Selain itu juga mereka juga suka pakai taktik insan atau bikin kita lupa sama akhirat, dan waktu yang ngasih janji palsu dan angan-angan kosong itu yang saya ketahui sih. Berarti relate sama kehidupan yang sekarang ya? Ya, relate. Apalagi kayak sekarang generasinya Gen Z, jadi mereka itu lebih utamain dunia terus sama kesibukannya, apalagi kayak self reward itu lebih mengutamain, oh saya pengen kesini pengen situ, tapi dari tuntutan agama ibadahnya malah kurang ya. Lebih menyepelekan gitu. Lalu Kak, untuk pertanyaan terakhir nih dari podcast kali ini, terus kalau manusia sampai kelolosan dan masuk ke perangkap setan ini, dampak atau apa yang berdampak pada diri kita kalau misalkan perangkap setan terjadi pada manusia itu? Menurut kakak tuh gimana? Menurut aku sih yang pertama dampaknya ada 3 ya. Pertama, kita akan tersesat dan bingung bedain mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua itu kita jadi penakut, contohnya takut menyuarakan kebenaran karena takut miskin atau takut rugi. Dan yang terakhir itu mental atau karakter kita jadi buruk, seperti jadi orang yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Tapi lebih ke banyak untuk zaman sekarang itu lebih ke bertanggung jawab, kayak ya banyak yang meninggalkan tanggung jawab inilah kerjaan atau apa gitu. Apalagi berarti kayak daerah Salang itu kayak maksiat kumpul kebo atau Gitu lah ya, yang melanggar aturan agama ya gitu. Jadi tipu daya setan atau jin itu berdampak pada manusia. Jadi termasuk ini ya, nanti balik lagi sama diri sendiri ya, gimana kuat atau enggak. Betul sekali. Dan itu banyak terjadi di kota-kota besar sih kalau masalah individu seperti itu. Kalau perbedaan dari kota sama pedesaan itu sisi agamanya lebih gimana ya?
lebih taat di kota atau di pedesaan atau gimana Bu? Itu balik ke diri sendiri masing-masing sih ya. Cuma kalau di desa itu kan lebih ke, maksudnya lingkungannya juga lebih banyak yang agamanya lebih bagus lah daripada yang di sini, karena kalau di kota kan kita kan hidup di perantauan ya, jauh dari keluarga, terus juga kayak jauh dari orang-orang, jadi tuh kita merasa bebas. Tapi kalau di perkampungan itu tuh kita merasa diawasi, jadi mau nggak mau kita harus melakukan itu, melakukan kebaikan. Sedangkan kalau di perantauan di kota karena nggak ada siapa-siapa, jadi kita bebas melakukan apapun yang kita suka yang tidak dilakukan di kampung. Begitu aja sih Kak dari podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan waktu kali ini buat tugas akhir ujian